Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu Guru minta ya untuk protokol kesehatannya tetap dijaga, masker, kemudian nanti jarak pada waktu kita proses pembelajaran dan diskusi itu tetap diperhatikan ya. Ya. Sebelum proses pembelajaran kita lanjutkan, Ibu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini agar lebih berkahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Oke, sebelum Bu Guru lanjutkan, Ibu Guru ingin cek daftar hadir dulu ya. Ya, Neno Anggraini, hadir. Baik Susilawati, Hadir. Baik Amelia Mumtazah, Hadir. Fadila Oktavia Ramdhani, Hadir. Meliza Zulfarini, Alfa. Ozi Opialeni, Hadir. Bukiana Febriantika, Hadir. Yunisara, Alfa. M. Islahul Amri, Hadir. Sarwan Jayadi. Hadir. Oke, dua orang yang udah masuk ya? Iya. Tanpa keterangan. Iya. Kemudian pada proses pembelajaran ya, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran berikutnya, Ibu Guru mau kontrak waktu dulu ya. Sekarang kita mulai dari jam 8 pagi ini, kira-kira kita akan berakhir di jam 9 ya. Iya. Nanti selama 1 jam ke depan kita akan melakukan praktikum ya tentang kompres hangat. Ya, jadi nanti bagaimana prosedur kompres hangat kita akan belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru mau tanya dulu ya. Kalian pernah mendengar kompres hangat? Pernah. Pernah ya? Ya. Pernah melakukan? Pernah. Pernah. Pada waktu kenapa kita melakukan kompres hangat? Saat merasakan sakit. Saat merasakan sakit. Ada lagi? Cedera. Waktu cedera. Ada lagi? Pada waktu apa kita melakukan kompres hangat? Kira-kira kita Demam. Waktu demam. Oke, bagus ya. Jadi semua jawabannya benar. Kita akan melakukan kompres hangat pada waktu kita cedera, kemudian ketika demam, kemudian pada waktu nyeri. Nah, kalian selama melakukan praktik di puskesmas pernah melakukan tindakan tersebut atau pernah melihat perawat yang ada di puskesmas melakukan kompres hangat? Pernah. Pernah ya? Ya. Pernah melakukan. Oke, pada pasien apa? Pada pasien demam. Pada pasien demam. Jadi kompres hangat ini sangat mempunyai pengaruh yang besar ya. Jadi ketika demam atau ketika suhu tubuh itu meningkat, itu bisa kita lakukan perawatan dengan menggunakan kompres air hangat. Jadi nanti kalian harus dalam proses pembelajaran ini kalian harus fokus ya, karena proses pembelajaran ini sangat-sangat bermanfaat. Ini akan sekalian terapkan waktu ketika kalian akan melakukan praktik di puskesmas. Bagaimana prosedurnya, kemudian alat-alat yang akan disiapkan seperti apa, seperti itu. Oke, Ibu Guru lanjut ya. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru mau review kembali ya. Review kembali pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Masih ingat tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tindakan mencuci rambut. Tindakan mencuci rambut dan kulit kepala ya. Ya. Jadi nanti ini ada kaitannya ketika kita melakukan kompres air hangat dan mencuci rambut itu kira-kira tujuannya sama di bagian mana? Mencuci tangan. Oke, baik ya. Ini jawaban baik Anggi memberikan kenyamanan ya. Ya.
jadi mencuci rambut dan kulit kepala, kemudian melakukan kompres hangat, tujuannya itu sama-sama memberikan rasa nyaman. Sedangkan kita ketahui memberikan rasa nyaman kepada pasien itu sangat-sangat penting, ya. Karena ketika pasien sudah merasa nyaman, otomatis tingkat kesembuhan pasien itu akan jauh lebih cepat. Oke, sebelum kita lanjut ke proses praktikum dulu, Ibu Guru minta kalian perhatikan powerpointnya dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi kompres air hangat. Kemudian Ibu Guru akan menjelaskan tujuan, apa sih sebenarnya tujuan kenapa kita harus belajar mengenai kompres air hangat. Tujuannya adalah nanti dari proses pembelajaran ini Ibu Guru berharap nanti peserta didik akan mampu, ya. Nanti kalian setelah proses pembelajaran ini mampu menyiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan pada proses melakukan kompres air hangat. Nah, kemudian tujuan yang kedua. Nah, di tujuan yang kedua, di sini pada waktu setelah proses pembelajaran berlangsung, Ibu Guru berharap peserta didik kalian akan peserta didik mampu untuk melakukan demonstrasi, ya. Kalian mampu melakukan demonstrasi ulang dari apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kita praktikkan. Nah, oke. Diperhatikan ya gambar yang ada di depan. Kira-kira menurut kalian ini gambarnya gambar orang seperti apa? Kaki keram. Oke, ya. Coba angkat tangan yang mau menjawab. Silakan Mbak Andi. Kakinya lagi keram. Kaki keram. Kemudian yang lain lagi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Kaki keseleo. Kaki kesleo. Kalau kesleo itu hasilnya apa? Nyeri ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya siapa yang membantu menjawab? Silakan Amri. Cedera. Orang sedang cedera ya. Jadi kalau sudah nanti cedera itu rasanya seperti apa? Nyeri. Jadi semua jawaban yang kalian kalian ajukan tadi atau yang dijawab tadi itu nanti pada dasarnya semuanya mengalami rasa sakit atau rasa nyeri. Nah, itu yang akan kita lakukan. Bagaimana sih kita melakukan perawatan pada pasien yang mengalami nyeri? Menggunakan salah satunya dengan menggunakan terapi non farmakologis. Salah satu contohnya adalah kompres Air hangat. Nanti itu yang akan kita praktikan. Oke, silakan ya. Kalau misalkan kita langsung saja untuk proses praktikum. Oke, sekarang Bu Guru akan mencontohkan atau mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan kompres air hangat pada pasien yang mengalami nyeri. Nah, sebelum Ibu Guru lanjutkan ke tindakannya, di sini Bu Guru akan jelaskan alat-alat yang akan kita butuhkan pada proses praktik kali ini. Yang pertama ada satu buah baskom yang berisi air hangat. Nah, kemudian kita membutuhkan gon atau baju lab. Nah, kemudian di sini apron. Kemudian ini handuk kecil. Kira-kira ada yang tahu fungsinya handuk kecil ini? Untuk kompres. Untuk melakukan kompres. Kira-kira kalau misalkan kita tidak mempunyai buli-buli, kita bisa menggunakan handuk kecil. Nah, kemudian ini buli-buli yang isinya air Hangat. Nah, kemudian selanjutnya kita membutuhkan perlak pada proses melakukan kompres air hangat ini. Kira-kira ada yang tahu apa fungsinya dari perlak ini? Untuk melapisi bagian yang akan dikompres agar tempat tidur pasien tidak basah. Oke, betul sekali jawaban temannya ya. Jadi fungsi dari perlak atau pengawas ini adalah untuk melapisi bagian yang akan dilakukan kompres sehingga tempat tidur tidak basah. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir kita membutuhkan bengkok. Oke. Nah, sebelum kita melakukan proses proses tindakan ya, seperti biasa kita akan seperti biasa kita akan melakukan beberapa tahapannya. Kira-kira tahap yang pertama apa? Prainteraksi. Kira-kira di tahap prainteraksi itu isinya apa saja? Mempersiapkan alat. Satu yang membantu jawab, angkat tangan. Mencuci tangan, mempersiapkan alat. Kemudian apa lagi?
Prainteraksi. Pada fase prainteraksi ya. Oke. Jadi yang kita lakukan pada proses prainteraksi itu adalah mempersiapkan kebutuhan pasien yang terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mempersiapkan pasien senyaman mungkin. Ya, jadi jangan sampai pasien belum nyaman kita sudah melakukan tindakan. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melakukan persiapan alat. Ya, harus dipastikan sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, alat-alat itu sudah dipersiapkan. Oke. Fase prainteraksi itu ada cuci tangan. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus melakukan cuci tangan setiap tindakan keperawatan itu? Coba apa yang Amelia? Melindungi diri dari berbagai macam infeksi dan penyakit. Oke. Mencegah risiko penyebab penyakit menular kepada orang lain. Jadi benar ya, kenapa kita harus mencuci tangan sebelum tindakan perawatan ke pasien? Yang pertama itu adalah mencegah terjadinya penyakit. Ya, jadi ketika kita melakukan mencuci tangan, otomatis apa yang misalkan kita merawat dua orang pasien yang berbeda dengan penyakit yang berbeda. Jadi dengan cuci tangan kita akan mencegah terjadinya penularan penyakit antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, kemudian kita akan mencegah terjadinya infeksi penyakit untuk diri kita sendiri. Itu adalah salah satu tujuannya. Oke, paham ya? Ya. Pentingnya sebelum kita melakukan tindakan, tentunya kita akan menjelaskan prosedur kepada pasien. Nah, apa saja yang akan kita lakukan tindakan kepada pasien, kemudian kita akan melakukan kontrak waktu dengan pasien. Itu penting sekali ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus memberikan kalau di bahasa medisnya itu informed consent. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus melakukan informed consent terhadap pasien? Ayo silakan dibantu jawab yang lain. Jangan WA-nya ya. Yang lain coba. Kenapa atau apa sih tujuannya kita melakukan informed consent pada pasien? Silakan Andri. Memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan bagi dirinya serta meningkatkan komunikasi dalam hubungan dokter dan pasien. Oke, jadi tujuan kenapa kita melakukan informed consent itu adalah untuk komunikasi, ya, untuk komunikasi antara perawat dengan pasien, kemudian untuk tanggung jawab kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu bisa menjadi alat kita untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, itu namanya, itu yang disebut dengan informed consent. Nah, kemudian selanjutnya, gitu ya. Kemudian tidak lupa juga kita akan melakukan proses mencuci tangan. Ya, proses mencuci tangan itu itu bisa dikatakan wajib ya, proses mencuci tangan. Jadinya sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus melakukan cuci tangan seperti yang Guru jelaskan tadi. Nah, kemudian kita akan setelah kita masuk ke fase orientasi, kemudian kita akan masuk ke fase kerja atau fase interaksi. Nah, kemudian sebelum itu tidak lupa ya, sebelum kita lanjut tindakannya ke pasien, kita harus melakukan atau menjaga privasi pasien atau dengan cara menutup tirai. Menutup tirai seperti ini ya. Oke. Nah, ini namanya menjaga privasi pasien. Sehingga nanti kalau tindakan-tindakan yang memang membutuhkan privasi itu pasiennya tidak merasa malu seperti itu. Oke, sebelumnya setelah kita melakukan menjaga privasi pasien, kita langsung ke tahap kerja atau tahap interaksi. Nah, pada tahap interaksi ini otomatis sesuai dengan katanya ya, namanya interaksi, berarti kita harus mulai melakukan interaksi dengan pasien. Oke, terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses tindakan dari interaksi ke pasien itu, kita harus memperkenalkan diri dulu. Ya, kita harus perkenalkan diri, mulai dari nama, kemudian kira-kira berapa lama kita akan melakukan tindakan tersebut yang disebut dengan kontrak waktu. Oke. Langsung saja ya, mohon fokus. Jadi nanti kalian akan melakukan tindakan sesuai dengan yang Ibu Guru contohkan. Oke.
Selamat pagi Pak, permisi. Saya perkenalkan, saya perawat Wafa. Saya akan merawat Bapak di sini. Saya piket dari jam 8 pagi sampai nanti jam 2, ya. Sekarang saya akan melakukan tindakan melakukan kompres. Tadi saya dengar Bapak mengalami keluhan nyeri pada bagian lutut, benar? Ya. Sekarang untuk meningkatkan kenyamanan Bapak, saya akan melakukan tindakan kompres menggunakan air hangat. Kira-kira untuk melakukan tindakan ini saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan tindakannya. Kira-kira Bapak bersedia? Oke. Selama proses interaksi atau selama proses melaksanakan tindakan ini, saya minta Bapak kooperatif ya. Bapak mengikuti instruksi yang saya ajukan. Jadi nanti pada proses pelaksanaannya Bapak menjadi lebih nyaman. Oke ya Bapak ya, kita mulai ya. Nah, kalau sudah kita jelaskan kepada pasien untuk prosedurnya, kira-kira kalian tahu nggak tahapan selanjutnya apa yang kita akan lakukan pada proses setelah kita menjelaskan? Memasang APD. Memasang APD ya, terutama sekali lagi ingat sebelum kita ini masih pada tahap interaksi, kita pasang APD ya. Kira-kira APD ini fungsinya apa sih? Untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri ya, untuk melindungi diri dari penularan penyakit dari pasien. Ya, kita pasang APD-nya dulu. Ya, APD ini bisa kita menggunakan kalau tergantung di standar rumah sakit atau tergantung standar puskesmas di mana kita melakukan praktik. Ya, jadi kalau misalkan pada pandemi saat ini yang sudah mulai berangsur membaik, itu cukup kita bisa menggunakan gon ya, seperti itu. Kemudian menggunakan gon, kemudian kita menggunakan masker. Oke. Nah, kemudian di sini sebelum kita lanjutkan, kita akan melakukan cuci tangan dulu ya. Sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan ya. Oke. Setelah cuci tangan, ingat ya, sebelum kita melakukan cuci tangan harus diperhatikan aksesoris mulai dari jam tangan, kemudian dari cincin itu tidak boleh ada yang menempel. Ya, tidak ada yang menempel. Nah, kemudian setelah kita cuci tangan, kita akan menggunakan handscoon. Ya. Kira-kira ada yang tahu fungsi handscoon ini apa sih? Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan handscoon? Kenapa tidak langsung saja kita tindakan ke pasien? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Silakan, baik. Silakan. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Oke. Salah satu fungsi dari kenapa kita harus menggunakan handscoon adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Jadi tidak penyakit yang dialami oleh pasien kita akan terhindar. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan handscoon, jadi untuk perawatan kotor, kemudian atau untuk tindakan-tindakan yang membutuhkan kebersihan, itu berarti nanti kita gagal di situ. Ya. Kita menggunakan handscoon setelah itu. Nah, kemudian setelah kita menggunakan handscoon, ini ya, buli-buli ini, ya, alat buli-buli ini kita buka. Oke, setelah kita menggunakan handscoon, kita pasang apron ya. Nah, ini untuk mencegah agar baju atau ban yang kita pergunakan tidak basah. Oke, setelah itu, kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu kita menggunakan sudah APD sudah lengkap, kita pastikan sudah lengkap. Kemudian kita ambil buli-buli. Ya, ini adalah alat yang akan kita
pergunakan untuk melakukan kompres air hangat. Nah, kemudian di sini kita buka ya. Ini kita buka terlebih dahulu. Tutupnya seperti ini. Nah, kemudian kita taruh tutup. Di sini sudah tersedia, di baskom sudah tersedia air hangat. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam buli-buli. Oke. Nah, kemudian setelah kita masukkan air hangatnya, kemudian kita tutup kembali buli-bulinya. Nah, kemudian setelah langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita cek ya. Kita balikkan buli-buli seperti ini. Kira-kira ada yang tahu tujuannya kenapa kita harus balikkan buli-bulinya? Untuk melihat apa. Oke, satu silakan angkat tangannya yang membantu menjawab. Ayo, semangat. Untuk melihat apakah sudah tertutup nafas atau tidak. Oke, baik, jawabannya benar ya. Kenapa? Apa tujuannya kita melakukan membalikkan buli-buli seperti ini? Tujuannya adalah untuk mengecek apakah tutupnya itu ada kebocoran atau tidak, sehingga nanti tidak mengganggu pada proses melakukan kompres air hangat. Nah, kemudian kita ambil buli-bulinya ya. Nah, seperti ini sudah kita isi, kita ambil perlat. Kita ambil perlat atau pengalas. Nah, kemudian kita pastikan di mana area yang akan ditaruh perlatnya atau pengalasnya. Nah, karena yang tadi bapaknya mengeluhkan nyeri di bagian sendi lutut, berarti kita akan taruh perlat ini di bawah lutut pasien. Oke, silakan Pak. Oke, kita taruh seperti ini. Nah, kemudian bapak diminta untuk tetap tenang. Nah, kemudian selama proses pelaksanaan prosedur, kita harus pastikan ya. Kita harus pastikan reaksi pasien, ya, harus tetap diamati reaksi pasien selama prosedur tindakan. Nah, kemudian kita ambil buli-buli ya, kemudian kita lakukan. Nah, sebelum ini jadi dipastikan bahwa tidak ada kain yang menutupi daerah yang akan dilakukan kompres. Ya, sehingga nanti hasil pada waktu melakukan tindakan itu tidak maksimal. Oke. Ini celananya saya angkat Pak ya. Oke, nanti kalau sudah lutut pasien sudah terlihat, kita ambil buli-bulinya, kemudian kita taruh ya. Ada yang tahu kira-kira kita buli-buli ini kita taruh berapa lama? 10 sampai 15 menit. Oke, 10 sampai 15 menit ya. Iya. Kita taruh buli-buli ini 10 sampai 15 menit. Ya, kemudian baru kita nanti lihat reaksi pasien, kemudian kita tanyakan. Oke, setelah 10 sampai 15 menit kita angkat buli-bulinya ya. Kita angkat buli-buli. Kemudian kita perlatnya kita angkat, kemudian kita taruh di sini ya, di bawah. Nah, kemudian kita cek ya respon pasien, kita turunkan kembali ya. Kita turunkan kembali, kemudian kita kita lepas handscoot ya, kita lepas APD yang sudah kita pergunakan. Nah, kemudian kita taruh di handscootnya, ditaruh di mana? Di bentol. Oke. Nah, kemudian APD yang lain kita lepas juga. Oke. Kemudian alat-alat yang sudah kita pergunakan kita taruh di Bawah. Setelah kita pastikan alat-alat yang kita pergunakan sudah kita rapikan kembali, kita lepas, kemudian kita taruh di tempatnya, kemudian kita rapikan, kita akan melakukan tahap terminasi atau tahap akhir ya. Jadi kita di tahap terminasi itu kita harus menanyakan kondisi pasien atau bagaimana respon pasien.
bagaimana respon pasien kita harus identifikasi ya. Oke. Bapak bagaimana setelah saya melakukan pengompresan di daerah yang sakit tadi, bagaimana perasaannya? Baik ya, jadi sudah merasa agak lebih nyaman atau nyerinya sudah berkurang? Oke, sudah berkurang ya nyerinya setelah kita lakukan kompres air hangat. Jadi setelah kita cek bagaimana kondisi pasien, kita lakukan dokumentasi. Oke, setelah kita tanyakan bagaimana kondisi pasien, kita lakukan dokumentasi ya. Kita lakukan dokumentasi di catatan pengembangan pasien. Bagaimana setelah kita lakukan tindakan, kemudian respon pasien selama kita melakukan tindakan, itu kita catat di pendokumentasian. Kira-kira ada yang tahu kenapa sih atau apa sih fungsinya dokumentasi itu atau pentingnya dokumentasi itu? Silakan. Sebagai bentuk tanggung jawab serta tanggung gugat. Oke. Jadi dokumentasi itu sangat-sangat penting ya. Dokumentasi itu sangat penting sebagai pertanggungjawaban kita sebagai seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis. Itu adalah salah satu aspek menjadi pegangan kita ketika nanti untuk berapa lama kita merawat pasien, kemudian apa yang terjadi pada pasien itu sebagai tanggung jawab kita atau tanggung jawab kita. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melihat di catatan dokumentasi pasien. Atau misalkan ketika untuk mengetahui riwayat penyakit pasien, itu bisa kita lihat di dokumentasi tentang riwayat penyakit pasien. Seperti itu. Nah, kalau sudah didokumentasikan, kita kita melakukan ini kita bawa alat-alat yang kita butuhkan, kemudian kita pamit kepada pasien. Saya sudah selesai melakukan tindakan kompres air hangat, Pak. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang dibutuhkan atau hal-hal yang terkait dengan perawatan, Bapak bisa memanggil saya di ruang jaga perawat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Bu Guru sudah selesai mendemonstrasikan bagaimana proses kompres air hangat. Sekarang Ibu Guru minta kalian yang akan melakukan praktikum. Silakan. Ya. Siapa yang pertama dulu dari absen pertama ya? Karena Ibu Guru minta dari Amelia Mumtazah untuk melakukan praktik kompres air hangat. Silakan. Nanti pasiennya tetap Amri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik tindakan kompres air hangat. Pada tindakan kompres air hangat ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama tahap prainteraksi, yaitu pertama mencuci tangan dan mempersiapkan alat dan bahan. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahan seperti gaun, apron, handuk kecil, baskom berisi air hangat, handscoon, bengkok, telak atau pengalas, dan buli-buli. Yang kedua adalah tahap orientasi. Tahap orientasi di sini kita akan melakukan menanyakan nama pasien. Tahap orientasi kita akan melakukan memperkenalkan diri kepada pasien, memberitahu kontra waktu dan tujuan yang akan kita lakukan. Baiklah, kita akan masuk ke tahap interaksi atau tahap kerja. Baiklah, saya akan langsung melakukan proses tindakan. Yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan. Setelah itu, menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu kita menggunakan APD untuk melindungi diri agar tidak terjadinya penularan penyakit.
handphone. Tidak lupa juga kita menggunakan apron agar gaun yang kita gunakan tidak basah. Setelah kita menggunakan APD, langsung melakukan tahap orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Bayi Amelia Mumtazah. Di sini saya bertugas, saya piket dari jam 8 sampai jam 12. Saya akan melakukan tindakan kompres air hangat kepada Bapak. Waktu yang akan saya gunakan 10 sampai 15 menit. Tujuannya adalah untuk memberikan Bapak kenyamanan agar tidak merasakan nyeri lagi. Apakah Bapak bersedia? Setelah kita melakukan tahap orientasi, kita mendekatkan alat Untuk tindakan pertama, kita menaruhkan perla atau pengalas pada kaki yang akan bagian yang akan dikompres. Setelah itu, kita membuka bagian kaki yang akan dikompres. Oke, setelah itu kita mengambil buli-buli dan menaruhkannya di atas kaki pasien. Setelah 10 sampai 15 menit, kita mengangkat buli-buli. Setelah kita melakukan tindakan, tidak lupa juga kita membuka APD yang kita gunakan. Setelah APD digunakan, jangan lupa untuk menaruhnya di bawah. Setelah melakukan tindakan, lanjut ke tahap evaluasi. Kita menanyakan bagaimana keadaan pasien. Oke Bapak, tindakannya sudah saya lakukan. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah Bapak merasa lebih nyaman? Oke Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti jika Bapak ada butuh, Bapak bisa memanggil saya di ruang jaga perawat. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari praktik tadi udah paham ya, sudah jelas ya, tahapannya, prosedurnya. Nah, sekarang kita Ibu Guru minta kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan proses menjawab apa
akan proses diskusi ya. Kita akan melakukan proses diskusi. Silakan bentuk menjadi kelompok-kelompok yang satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Silakan. Saya pegang sama dulu. Ya, bisa 4 ya. Oke. Kita sama-sama balik. Balik antara ini. Oke, silahkan didiskusikan ya tentang tentang nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, kemudian penanganannya seperti apa? Ini sudah ada di Bu Guru akan bagikan ya. Ini diskusinya. Ya, ini saling perhatikan. Jadi jawab di situ, didiskusikan bagaimana bagaimana sih nyeri itu bisa diatasi oleh penanganan kompres air hangat. Itu dijawab tadi ya, didiskusikan bersama teman-temannya. Silakan bisa mulai langsung diskusi. Kelompok yang di sini ada kesulitan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya, sudah jelas ya? Ya. Oke. Nanti setelah selesai diskusi, nanti perwakilan akan melakukan presentasi dari hasil diskusinya ya. Ya.
Silakan. Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompres air hangat. Kompres air hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan hangat untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya spasme otot, dan memberikan rasa hangat. Dan tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi rasa sakit atau nyeri. Kompres hangat merupakan metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi rasa sakit dan nyeri. Dalam melakukan intervensi keperawatan, manajemen nyeri dan farmakologi merupakan tindakan independen dari seorang perawat dalam mengatasi respon klien. B. Manfaat 1. Melebarkan pembuluh darah dan memperbaiki peredaran di jaringan tersebut. 2. Pada otot, panas memiliki efektif menurunkan ketegangan. 3. Meningkatkan sel darah putih secara total dan fenomena reaksi peradangan serta adanya dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan sirkulasi darah serta peningkatan kapiler. C. Tahap kerja. Cuci tangan. B. Jelaskan pada kalian mengenai prosedur yang akan dilakukan. B. C. Memasukkan air ke dalam botol dan masukkan kain, lalu diperas. D. Tempatkan botol atau kain di daerah yang terasa nyeri dan mengerikan. E. Angkat botol atau kain setelah 15 menit dan lakukan kompres ulang jika nyeri belum teratasi. F. Kaji perubahan yang terjadi selama kompres dilakukan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1. Terima kasih atas penyampaian presentasinya. Untuk proses selanjutnya, sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan ya. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu Guru minta setelah proses diskusi tadi, LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan sehari sebelum proses pembelajaran, Ibu Guru minta dikumpulkan kembali ya. Ya. Silakan. Oke, baik, nanti dari hasil LKPD ini akan menjadi bahan evaluasi dari proses pembelajaran kita, atau sejauh mana pemahaman kalian tentang prosedur tindakan untuk untuk kompres air hangat ini. Ya. Nah, sebelum proses pembelajaran Ibu Guru akhiri, Ibu Guru ingin dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kompres air dingin. Nah, nanti kita akan membahas tentang konsep kompres air dingin, bagaimana prosesnya, bagaimana SOP-nya. Nanti SOP sebelum Ibu Guru akan share sehari sebelum proses pembelajaran. Jadi sebelum proses pembelajaran kalian harus belajar ya, terlebih dahulu sehingga nanti pada proses pembelajaran kita tidak akan menemukan kesulitan yang berarti. Ya. Kemudian sekarang sebelum kita berakhir pada proses pembelajaran kali ini, Bu Guru minta kalian membacakan kesimpulan dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Silakan untuk pembacaan kesimpulan pada proses pembelajaran kita kali
Jadi kesimpulan proses pembelajaran hari ini adalah kompres hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan hangat untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya semiotak dan memberikan rasa hangat. Dan tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi rasa sakit atau nyeri. Kuliah dan Hidayah 2008 dalam. Baik, terima kasih kepada Amri atas pembacaan kesimpulannya. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kata-kata yang salah, Ibu Guru minta maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.